Halo, jumpa lagi dengan saya. Untuk yang baru pertama kali nonton atau barangkali lupa, saya Anna Marsiana, punya 2 channel. Yang pertama ini Cerdas Bersama Anna Marsiana, yang kedua Jalan-Jalan Bersama Anna Marsiana. Jangan lupa ya, tonton terus, like, share, dan subscribe. Bincang-bincang kita tentang pengendalian corona kali ini akan secara khusus saya dedikasikan untuk teman-teman perempuan di seluruh dunia, tapi khususnya di Indonesia. Karenanya secara khusus saya ingin mengucap terima kasih kepada perempuan di seluruh dunia. Mengapa? Yang pertama, data statistik yang saya baca menunjukkan bahwa 9 dari 10 perawat itu perempuan, kemudian 9 dari 10 perawat lansia itu juga perempuan, kemudian 9,7 dari mereka yang merawat anak-anak, nannies, babysitters, dan orang-orang yang merawat anak-anak kita di rumah itu perempuan. Artinya, kalau bicara pengendalian corona, mau bicara pengendalian corona di rumah-rumah sakit, maupun pengendalian corona di rumah, termasuk kita bicara soal working from home, maka kita sedang berbicara perempuan sebetulnya. Perempuan atau mereka yang mengidentifikasikan diri dalam gender perempuan. Artinya saya mau bilang wajah corona saat ini sangat kental dengan wajah perempuan. Nah, secara khusus saya mau bicara soal working from home gitu ya. Saya mulai melihat nih di media sosial ada teman yang saya kenal, kalau nonton saya baca postingan Anda loh. Anda bilang gini, aduh, anak-anak udah mulai protes. Kenapa? Karena anak-anak bilang, aduh mama nih lebih galak dari guru di sekolah. Kita nggak suka deh belajar di rumah. Mama lebih galak dari guru di sekolah gitu ya. Dan ketika saya scrolling down up and down Facebook itu, karena kita isolating diri itu kan jadi lebih banyak waktu untuk lihat-lihat medsos ya. Ternyata teman itu nggak sendirian gitu. Ternyata ada postingan-postingan lain, ibu-ibu yang juga cerita bagaimana anak-anaknya itu pada protes gitu ya karena mamanya lebih galak. Terus dan ketika saya baca komen-komennya, ternyata banyak yang komen yang mengkonfirmasi tentang bagaimana anak-anak itu protes karena mamanya lebih galak dari guru-gurunya. Jadi ada yang bilang, bukan hanya si X anak kamu ya, nyebut nama anaknya gitu, tapi anakku juga protes, mama ini galak betul, guru di sekolah aja nggak galak, nggak mau deh diajarin mama gitu. Jadi itu mengkonfirmasi. Nah, tapi yang membuat saya prihatin tuh ada yang nyinyir, Anda menyalahi kodrat dengan kerja di luar gitu kan. Padahal kodrat perempuan itu memang kerja di rumah, ngurus suami, ngurus anak gitu. Sekarang Anda baru nyadar kan karena Anda sibuk kerja di luar. Nah sekarang saatnya Anda diberi kesempatan untuk mendidik anak, baru deh Anda sadar ngurus anak itu nggak mudah gitu. Yang pertama saya mau bilang, tolong deh keluar dari dikotomi itu. Yang kedua, saya juga mau bilang bahwa untuk ibu-ibu, teman-teman perempuan yang kerja di rumah, saya kok yakin mereka nggak pernah meremehkan pekerjaan di rumah gitu. Mereka nggak pernah meremehkan bahwa mengurus anak, mendidik anak itu pekerjaan yang mudah. Jadi saya kira kita harus keluar dari dikotomi-dikotomi itu. Plus, udah deh, itu udah lewat kok. Kodrat perempuan itu hanya terkait reproduksi, jadi jangan lagi deh dikembalikan kepada sesat pikir yang mengatakan bahwa kerja di rumah itu kodrat perempuan. Jadi kita harus sudah selesai dengan itu. Tapi membaca ini mendorong saya untuk kemudian membedah lebih lanjut tentang kebijakan working from home ini ya, yang menurut saya sangat dilematis kalau dilihat dari perspektif perempuan.
Kenapa? Oke, mari kita lihat. Berangkat dari celotehan tentang ibu-ibu yang lebih galak dari para guru. Saya mau mengajak kita untuk melihat kenapa para ibu-ibu itu bisa menjadi lebih galak dari para guru. Yang pertama karena masih tingginya anggapan sosial sekaligus harapan sosial tentang bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah domainnya perempuan. Nggak masalah, nggak ngaruh bahwa perempuan di rumah itu sebetulnya sudah belasan tahun atau bahkan puluhan tahun itu punya karir di luar rumah gitu. Tapi ketika pulang itu otomatis seolah-olah dia adalah penanggung jawab pekerjaan perempuan. Artinya kondisi yang sekarang ini terjadi itu lebih mengkonfirmasi double burden atau beban ganda atau beban multi dari perempuan yang punya pekerjaan di luar rumah. Hanya selama ini nggak gitu kelihatan karena para perempuan ini sama seperti laki-laki 9 to 5 itu kerja di rumah. Yang tidak kelihatan adalah before 9 perempuan udah berapa jam sebelumnya mungkin nyelesain kerjaan rumah. Yang laki-laki nggak melakukan gitu. Atau after 5-nya setelah jam 5 setelah sampai di rumah, perempuan sekian jam lagi juga masih menyelesaikan pekerjaan rumah. Itu yang selama ini nggak terlihat. Nah ketika sekarang dengan kebijakan working from home itu menjadi lebih clear gitu. Gender division labor atau pembagian kerja berbasis gender yang menempatkan perempuan di rumah dan laki-laki di publik itu ternyata masih sangat kental di Indonesia gitu. Nah dengan JDL atau gender division labor yang masih sangat kental itu, maka nyinyiran-nyinyiran itu akan segera banyak keluar bahwa perempuan selama ini sudah nyalahin kodratnya. Nah sekarang baru sadar bahwa mendidik anak itu bagian kodrat dia dan seterusnya, itu nyinyiran semacam itu akan muncul gitu. Tapi yang saya mau bilang dengan gender division labor di mana perempuan yang selama ini beban gandanya itu ada dalam dimensi waktu yang sangat ketat, sekarang dengan kebijakan working from home itu ada di dimensi waktu yang bersamaan gitu. Di mana dia berada di rumah yang adalah selama ini dianggap domain perempuan, berarti kalau perempuan kalau berada di domain itu secara otomatis diharapkan melakukan semua pekerjaan yang terkait dengan rumah tangga. Tapi pada saat yang sama dia sebetulnya ada di domain 9 to 5 yaitu menyelesaikan pekerjaan kantor. Tubruan ini domain kantor dengan domain rumah tangga tubruan dan perempuan ada di dalam dilema menyelesaikan tubruan itu. Plus di sampingnya ada anaknya. Kalau maminya working from home, anaknya schooling from home dong di masa corona itu. Nah anaknya schooling from home, lalu ada banyak PR. Kayaknya di Indonesia schooling from home masih lebih banyak ditafsirkan dengan memberi PR buat anak-anak gitu ya. Dan ada banyak PR, kepada siapa anak-anak bertanya? Dengan gender division labor yang kuat bahwa anak-anak itu domainnya perempuan, anak-anak tanyanya ke ibunya, ibunya merasa bertanggung jawab untuk mendampingi anaknya. Tapi pada saat yang sama ibunya sedang dalam pressure bahwa dia itu sedang ada di jam kantor yang harus menyelesaikan pekerjaan kantor. Artinya kebayang ya, tubruannya itu sudah ada tiga layer. Tubruan jam kantor tapi dia di rumah, melihat rumah kotor dia harus merasa menyelesaikan, melihat ibunya yang sudah lansia mungkin lagi jalan tertatih-tatih dari kamar, dia harus merasa membantu, menopang begitu, sementara anaknya juga butuh bantuan dia gitu. Jadi tiba-tiba perempuan dengan kebijakan working from home ini, tiba-tiba perempuan ada di satu tempat di mana dimensi waktu, dimensi pekerjaan itu kumpul dan mentalnya membentuk dia
ada dalam pressure bahwa dia harus menyelesaikan semuanya, dia bertanggung jawab semuanya. Maka kalau kemudian yang muncul adalah galak menurut perspektif umum, menurut saya itu adalah sebuah dampak yang muncul yang tak terelakkan gitu. Sebetulnya nggak galak sih. Belum lagi kalau kita berefleksi, ya memang nggak semua perempuan dididik jadi guru. Emang perempuan otomatis guru. Kalau perempuan itu otomatis guru, ya udah nggak perlu ada sekolah guru kan gitu. Karena perempuan semata-mata punya vagina, lalu dia otomatis jadi guru gitu. Itu logikanya kalau orang harus mengikuti ini. Tapi kan enggak kan? Untuk jadi guru harus sekolah guru gitu. Jadi udah harus keluar dari logika itu. Nah, jadi kebijakan working from home ini bagi saya adalah sebuah ujian bagi kita untuk melihat sejauh mana kita sebetulnya sudah maju, berapa langkah kita sudah maju dengan gender mainstreaming di negeri ini. Dengan persoalan kesetaraan dan keadilan gender. Bagi saya, kalau pembagian kerja berbasis gender di rumah belum terselesaikan, maka berarti kita belum selesai. Jadi, saya mau menutup perbincangan kita kali ini dengan mengajak teman-teman perempuan, ibu-ibu yang working from home, untuk alih-alih merasa bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi di rumah, dan merasa bahwa rumah menjadi domain Anda, untuk ayo dong libatkan pasangan Anda, libatkan suami, libatkan para laki-laki dan semua orang yang tinggal di rumah untuk mulai berbagi pekerjaan. Ini momen yang sangat tepat. Untuk para pasangan, ayolah. Ini momen yang tepat untuk mulai menunjukkan kesetaraan gender, keadilan gender, starting from home, mulai dari rumah. Tidak ada lagi pembagian kerja berdasarkan gender, tetapi yang ada pembagian kerja berdasarkan kesensitifan, berdasarkan kepekaan, berdasarkan cinta kasih, berdasarkan kesetaraan dan keadilan. Dan untuk netizen plus 62, berhenti nyinyir ya. Ternyata soal ibu-ibu, mama-mama yang galak itu akar masalahnya sangat panjang dan itu bisa diubah mulai dari kita-kita, dari Anda-Anda ketika Anda berhenti nyinyir dan lebih menghargai pengorbanan para perempuan, maka Anda sudah ikut mengubah konstelasi sosial secara luas dan menciptakan keadilan gender. Sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri.